Oke, hari ini kita akan belajar tentang integral. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengenal integral, sudah pernah berkenalan dengan integral? Sudah? Berapa orang yang sudah pernah berkenalan sama integral? Coba acungkan tangan deh. Oh ini Ella hadir ya. Ini Ella. Lengkap ya ini berarti ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Oke, ini. Oke. Hari ini kita belajar tentang integral ya. Jadi integral ini istilah lainnya namanya anti turunan. Jadi lawannya turunan. Secara konsep pun dia berlawanan. Kalau kemarin, jadi sebelum kita integral, kita review sedikit tentang aturan turunan ya. Misalkan saya punya variabel x, kemudian punya pangkat sebesar n, diturunkan satu kali terhadap variabel x, maka secara konsepnya turunan, pangkatnya pindah ke depan, terus dikali dengan X dengan pangkat yang dikurangi satu. Nah, sebaliknya kalau integral, di sini integral itu punya dua notasi ya pasangan. Jadi ada bentuk integral itu seperti ini, integral, dan selalu dipasangkan dengan dx. Sama halnya dengan operator turunan ini ya. D-nya dibagi dengan dx, artinya harus tertulis dengan jelas dia itu diturunkan terhadap variabel apa. Begitu juga dengan integral. Jadi integral ini juga harus jelas diintegralkannya terhadap variabel apa. Jadi kalau kita punya fungsi bentuknya perpangkatan x pangkat n, di mana n adalah suatu bilangan tertentu, maka lawannya turunan ya. Jadi kalau turunan itu pangkatnya dikurangi, kalau integral pangkatnya ditambah. Jadi di sini X setelah ditambah jadi X-nya pangkat N plus satu, kemudian dibagi atau dikali dengan satu per pangkat yang sudah ditambah satu tadi. Itu contohnya misalkan saya punya integral X pangkat 3 misalkan ya. X pangkat 3 berarti satu dibagi 3 ditambah satu 4, kemudian X-nya dipangkatkan 4. Nah, di integral ini ada dua jenis sebenarnya ya. Ada integral tak tentu sama integral tertentu. Jadi kalau integral tak tentu itu ciri-cirinya integralnya ini tidak punya batas atas dan batas bawah. Jadi kalau integral tertentu dia punya batas atas dan batas bawah suatu bilangan tertentu. Nah, misalkan namanya fungsinya fx. Nah, hasilnya misalkan dinotasikan sebagai huruf F besar X. Nah, kalau integral tak tentu harus ditambah suatu konstanta. Kita sepakati penulisannya ditambah C gitu ya. Sedangkan kalau integral tertentu ini hasilnya tidak ada plus C lagi. Hasilnya adalah suatu bilangan tertentu. Jadi setelah diintegralkan, hasil fungsi integralnya misalnya F besar X ya. Nah, nilai X-nya ini diganti sebesar batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi kalau integral tak tentu ini masih berupa suatu fungsi, jadi fx, tapi kalau integral tak tentu, hasilnya suatu bilangan tertentu. Begitu. Nah, seperti ini tadi contohnya, berarti ini kurang ya, harus ditambah dengan C. Itu. Sampai sini paham? Coba Cahya, Cahya. Integral dari X. Berapa ya Cahya? Kalau integral dari X,
Bisa di apa di unmute, di open mic-nya. Iya, Bu. Berapa hasilnya? Integral dari X satu Satu, X satu X dx pangkatnya ini pangkat kan, dua. pangkatnya dua, berarti satunya jadi satu per dua. Satu per dua, Oh, X oke. pangkat dua plus C. Pangkat dua plus. Oh, oke. Ya, 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 ya. Ya. Berlaku juga kalau misalkan pangkatnya bilangan negatif ya, tapi tidak negatif satu. Misalkan X pangkat min dua. Misalkan seperti ini. Coba siapa? Denti? Bisa di open mic, Denti? Bisa, Bu. Berapa integral dari X pangkat min dua? Satu per Aduh, min satu. bentar, bentar. Satu, bentar ya. Jadi min satu. Min satu X pangkat min satu. Ini ya, satu per min satu, X pangkat min satu. Gini ya? Satu C, ya. Oke. Berarti satu bagi min satu kan min. Terus kalau X pangkat min satu itu bisa dirubah jadi berapa? Satu per X. Oke, satu per X plus C. Itu ya. Nah, biar nyambung nih. Nih, jadi kalau bentuknya perpangkatan, ini hanya berlaku, sebentar, kok nggak mau deh. Jadi ini hanya berlaku untuk N-nya itu sembarang bilangan real ya. Biasanya bulat sih. Lebih sering bilangannya bulat, bisa positif, bisa negatif. Kecuali ini tidak berlaku untuk N sama dengan min satu. N sama dengan min satu kan berarti artinya untuk integral X pangkat min satu tidak bisa menggunakan aturan seperti ini. Dia punya bentuk tersendiri untuk integral X pangkat min satu dx. Ini kan sama seperti integral satu per X ya. X pangkat min satu kan setara dengan satu per X. Integral 1 per X dx itu nilainya adalah ln X. Gitu. Jadi sifat integral kalau beda fungsi, maka juga beda cara aturan mengintegralkan. Jadi di sini kalau misalkan bilangan bentuknya perpangkatan, berarti hampir sama dengan konsep turunan kemarin ya. Jadi pangkatnya ditambah satu dibagi dengan pangkat yang baru atau dikali dengan satu per pangkat yang baru. Kecuali kalau pangkatnya adalah min satu. Untuk X yang pangkat min satu, dia punya bentuk tersendiri. Integralnya adalah sebesar ln X. Ini juga berlaku kalau misalkan dia diturunkan. Jadi kalau integral satu per X itu adalah ln X, maka berlaku juga turunan dari ln X itu adalah satu per X. Seperti itu. Kemudian, hmm, kalau misalkan kemarin kita belajar sama fungsi, oh ya konstan dulu, misalkan suatu konstanta ya. Misalkan X pangkat nol. X pangkat nol itu kan sama aja dengan integral satu ya, integral satu dx. Nah, kalau pangkat nol masih bisa menggunakan sifat yang perpangkatan ini. Jadi hasilnya adalah integral, jadi benar. Jadi hasilnya adalah integral dari X pangkat nol, berarti pangkat nolnya kan ditambah satu. Jadi X pangkat satu, kemudian dibagi dengan satu per satu. Atau integral satu dx, itu berarti artinya hasilnya adalah X plus C. Ini. Berlaku juga kalau misalkan integral 2 dx. Berarti ya tinggal 2x plus C. 3 dx setengah x, misalnya setengah dx ini ya.
Berarti tinggal kita munculkan variabel X-nya. Begitu. Berlaku juga kalau misalkan integralnya bentuknya akar. Ada integral akar 2 misalkan. Karena ini suatu bilangan tertentu, maka hasilnya akar 2 terus dikalikan dengan X plus C. Nah, ini kan kalau suatu bilangan di akar ya. Berlaku juga kalau misalkan kita punya integral X pangkat setengah. Ada yang tahu nggak hasil integral X pangkat setengah berapa? Atau integral akar X. Ada yang tahu integral X pangkat setengah hasilnya berapa? Nggak usah dipanggil ya. Apa? Elis, 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 Nastiti, bisa on cam. Ilham, Ella, Ella. Ini yang bisa on cam ini ya. Cahya lagi coba, Cahya. Integral X pangkat setengah. Berapa hasilnya, Cahya? 1/3/2, Bu. Oke, betul. Terus dikali sama. X. X pangkat 3/2. Oke, sip. Betul. 1/3/2 itu kan artinya 2/3 ya. Ini bisa dipercantik lagi ya. Jadi bentuknya X pangkat, 2/3, X pangkat 3/2 plus C. Oke, udah paham ya. Terus satu lagi. Oh ya, kalau bentuknya fungsinya eksponensial. Kita kan juga sudah mengenal fungsi eksponensial kan ya. Misalkan E pangkat X. Benar, benar. E pangkat X. E pangkat X ini berapa ya? Misalkan integral E pangkat X gini gini. Nah, keistimewaan dari fungsi eksponensial atau E pangkat X ini, dia kemarin kalau diturunkan kan nilainya tetap ya. E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X. Begitu juga kalau integral. Dia baik diturunkan maupun diintegralkan nilainya atau fungsinya itu tetap sama. Hasil dari integralnya tetap E pangkat X plus C. Cuman di sini yang harus di apa ya dipahami dengan baik, ini hanya berlaku kalau E pangkat X ya. Hasilnya adalah E pangkat X. Semisal E-nya pangkatnya 2X. Ini. Nah, maka di sini tidak berlaku E pangkat 2X saja, tapi harus dikali lagi sama 1 per turunan dari 2X. 2X diturunkan kan hasilnya 2. Jadi hasilnya ada 1/2 E pangkat 2X plus C. Gitu. Berlaku juga kalau misalkan E pangkat setengah X dx. Berarti ya 1 dibagi setengah. Setengah X kan turunnya setengah. E pangkat setengah X plus C. Atau 1 dibagi setengah hasilnya 2. E pangkat setengah X plus C. Seperti ini. Jelas ya? Sama ini sih sebenarnya ada fungsi trigonometri. Jadi kalau kita punya integralnya fungsi sin X dx, maka hasilnya adalah min cos X plus C. Jadi kalau turunan kemarin kan turunan sin kan cos. Nah, kalau integralnya sin itu ada minnya, jadi ada min cos. Begitu juga kalau integralnya cos X dx itu sin X tapi nggak pakai min. Jadi kalau turunan cos itu kan min sin X. Tapi kalau integralnya cos plus sin X plus C itu. Berlaku juga kalau bentuknya X-nya
ada dua X-nya gitu ya. Jadi nggak hanya X. Misalkan kita punya integral sin 2X. Nah, berarti kalau ada integral sin 2X seperti ini, hasilnya harus ada satu per turunan dari 2X. Satu per 2 integralnya sin kan min cos. Minnya ditaruh di depan, cosnya tetap cos 2X. Gitu. Oke. Coba Denti. Mana tadi Denti? Halo Denti. Ya, Bu. Berarti kalau saya punya integral cos 1/3 X dx. Berapa hasilnya Denti? Oh, 1/3 X gitu. Ya, cos 1/3 X. Berapa integralnya? Tiga sin 1/3 X. Oke, tiganya dapat dari mana Denti? 1/1/3. Oke, betul. Jadi ini 1 dibagi koefisien X-nya kan sepertiga. Jadi 1/1/3 integralnya cos adalah sin 1/3 X gitu ya. Plus C. Jangan lupa plus C-nya ya. Kalau integral tak tentu harus ditambah C. Jadi ini 1/1/3 bisa disederhanakan jadi 3 sin 1/3 X plus C. Seperti ini. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, sementara itu dulu. Kita lanjut ke eh, bentuk fungsi kalau dia itu berupa perkalian. Jadi ada kemungkinan ya integral itu bentuknya perkalian atau pembagian. Kita coba ke yang bentuk yang pertama, bentuk perkalian, integral bentuk perkalian. Jadi kalau integral bentuk perkalian, di sini dibahas ada tiga jenis ya. Tiga jenis, sorry, tiga metode. Ada tiga metode. Yang pertama bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Jadi ada metodenya namanya metode substitusi. Dan yang kedua adalah metode apa namanya? Integral parsial. Jadi integral parsial. Terus yang ketiga adalah metode khusus untuk fungsi trigonometri. Metode untuk fungsi trigonometri. Jadi memang di disendirikan ya kan trigonometri itu sebenarnya banyak sekali sifat-sifatnya. Jadi untuk mengalihkan atau mendapatkan integral dari bentuk perkalian yang fungsinya trigonometri ada metode tersendiri. Nah, yang pertama kita bahas yang metode substitusi terlebih dahulu. Jadi namanya substitut itu kan artinya mengganti, ya. Mengganti terhadap variabel tertentu. Contoh gampangnya tadi misalkan misalkan saya punya integral, misalkan berapa ya? 2X ditambah 3 pangkat 2 dx misalkan. Integralnya integral tak tentu. Nah, ini sebenarnya ada dua metode yang bisa kita selesaikan ya. Bisa dengan substitusi atau bisa kita uraikan. Misalkan kita mau menyelesaikan dengan metode apa ya? Substitusi dulu ya, substitusi. Artinya di sini substitusi itu kan mengganti variabel tertentu. Jadi kalau ada bentuk perpangkatan,
Kita kan concernnya tadi kalau ada bentuk perpangkatan misalkan X pangkat N, maka hasilnya kan 1/N X pangkat N plus 1. Seper N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Nah, ini kan ada bentuk perpangkatan, ada pangkat 2. Jadi yang di dalam pangkat 2 itu kita misalkan variabel tertentu. Misal kita ganti sebesar U yang 2X plus 3 ini. Nah, langkahnya kalau kita sudah menentukan mana yang kita ganti, mana kita misalkan, maka langkah berikutnya adalah kita cari turunan pertamanya, du dx. Jadi turunan dari 2x itu kan nilainya 2 ya. Turunan dari 3 nilainya 1. Nah, maka bentuk integral dari 2x plus 3 pangkat 2 dx ini bisa kita rubah menjadi integral u pangkat 2 dx-nya itu kita ambil dari persamaan ini. Jadi du per 2 sama dengan dx. Berarti di sini dx-nya adalah du per 2. Sehingga per 2-nya di sini kan sama dengan 1/2 ya. 1/2 integral u pangkat 2 du. Jadi 1/2 integral u pangkat 2. Ada yang tahu? Integral u pangkat 2 berapa hasilnya? 1/3 U pangkat 3. Oke, 1/3 u pangkat 3. Ini ya, jangan lupa plus C. Maka 1/2 kali 1/3 bisa kita kalikan jadi 1/6. Nah, langkah berikutnya kalau sudah diintegralkan, harus dikembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena kan kita mengintegralkannya terhadap variabel X. Maka hasil akhirnya juga harus terhadap variabel X. Jadi, U-nya ini kita ganti lagi sebesar 2X plus 3 pangkat 3 plus C. Seperti ini. Sampai sini jelas? Nah, sebenarnya ini juga bisa diselesaikan dengan bentuk lain ya, misalnya dijabarkan satu-satu. Jadi sebelum kita mengintegralkan, kita bisa merubah fungsi ini sedemikian hingga kita eh, ada suku-suku, apa istilahnya ya? Iya, suku-suku. Jadi kalau secara aljabar, 2x plus 3 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 2x plus 3 dikali 2x plus 3 ya. Atau kalau misalkan kita punya bentuk A plus B pangkat 2, maka kan hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kita uraikan bentuk pangkat 2-nya. Jadi A-nya itu kan 2X, berarti 2X dipangkatkan 2. Ini sebelum diintegralkan ya, jadi kita rubah dulu fungsinya, kita jabarkan sedemikian hingga kita bisa mengintegralkan satu-satu. Jadi ini ada susunan suku-suku tertentu, jadi ini di sini 2X pangkat 2 ditambah 2 dikali A-nya adalah 2X, B-nya adalah 3, ditambah 3 pangkat 2. 2X pangkat 2 ini kan hasilnya 4X pangkat 4 ya. Ditambah 2 kali 3 kali 4. Berarti 12. X. Kok pangkat 4 ya? Sorry, sorry. 2X pangkat 2 ya berarti 4X pangkat 2. Ya, sorry. Bukan pangkat 4. 4X pangkat 2. Jadi ini 12X terus ditambah 9. Nah, 4X kuadrat tambah 12X tambah 9. Berarti di sini integralnya eh, kita kerjakan ulang ya. Jadi bentuk integral dari 2X plus 3 pangkat 2 dx ini bisa kita rubah dulu. 2X plus 3 pangkat 2 itu kita rubah menjadi fungsinya 4X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 9 dx. Nah, di sini integral itu sama kayak turunan. Kalau dia terdiri dari suku-suku, ini jadi saya sebutnya suku 1, suku 2, suku 3, ada jumlahan ya. Jumlahan dari fungsi-fungsi yang lain. Ini kan bisa kita sebut sebagai fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3.
maka ini bisa kita integralkan masing-masing. Jadi integral 4x pangkat 2 dapatnya kan 4 per 3x pangkat 3. Kemudian 12x berarti 12, ini kan pangkat 1. Jadi di sini pangkat tambah 2, x-nya pangkat 2. Sedangkan 9 berarti kan 9 dikali x. Seperti ini. Plus c. Nah, ini hasilnya kalau menggunakan metode substitusi. Dan ini hasilnya kalau dengan kita jabarkan dulu bentuk fungsinya sedemikian hingga kita integralkan ke masing-masing suku-sukunya ini. Secara eh, eksplisit itu kan terlihat berbeda ya. Tapi kalau kita beri batas tertentu, hasilnya akan sama. Contoh ya, misal ini kan judulnya integral tak tentu ya. Misalkan kita ubah jadi bentuk integral tertentu. Misalkan dari 0 sampai 1. 2x plus 3 pangkat 2 dx. Kalau menggunakan metode substitusi, berarti kan tadi hasilnya ini ya. 1/6 2x plus 3 pangkat 3. Nah, karena integralnya tertentu ada nilai tertentu, maka kita ubah atau kita ganti nilai x-nya sesuai batas atas dan batas bawahnya. Di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, cara mensubstitusikannya, berarti di sini 1/6, kita tetap tulis 1/6. X-nya kita ganti jadi 2 dikali 1 plus 3. Ini kan pangkat 3 ya. Kemudian kita kurangi dengan 2 dikali 0 plus 3 pangkat 3. Ini nanti dapat hasilnya 1/6, 2 tambah 3, 5 ya. 5 pangkat 3 berarti 125 dikurangi 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 3, 3. 3 pangkat 3, 27. Berarti dapat hasil berapa ini? 5, 6, 7, 8. Terus 11, 98 ya. 98 per 6. Itu. Ini kalau menggunakan metode substitusi. Kalau menggunakan, ini ya, tak taruh di sini. Kalau menggunakan metode yang aljabar, artinya kita jabarkan terlebih dahulu fungsinya. Tadi kan dapat hasil yang ini. Iya. Berarti integral dari 0 sampai 1, 2x plus 3 pangkat 2 dx itu nilainya sama dengan 4/3 x pangkat 3 ditambah 12 bagi 2, 6. X pangkat 2 ditambah 9x. Nah, kalau integral tertentu berarti sudah tidak ada C. Kita kasih batas atas nilainya 1, batas bawah nilainya 0. Sehingga di sini 4/3, X-nya kita ganti jadi 1 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Tambah 6, 1 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 2. Aduh, dikurangi, bentar, dikurangi 0, nggak tahu deh. Dikurangi 0 pangkat 2 ditambah 9, 1 dikurangi 0. Nah, dapat, berarti kan 4/3, ini kan 0 ya. 0, berarti 4/3, kita hitung ya. 4/3 ditambah 6 ditambah 9. Berarti kan 9 tambah 6, 15 ya. Jadi 4/3 ditambah 15. Kita samakan penyebutnya. Jadi 4 ditambah 4, 5. Hasilnya adalah 49/3. Ini kalau hasil tadi kan 98/6. 98/6 ini bisa disederhanakan ya. Dibagi 2, berarti 4. 18 bagi 2, 9. 6 bagi 2, 3. Nah, ini hasilnya sama-sama 49/3.
Jadi artinya baik menggunakan metode yang substitusi maupun menggunakan yang kita aljabarkan terlebih dahulu atau secara aljabarnya, hasilnya kalau secara integral tertentu kita kasih batas bawah dan batas atas, hasilnya sama. Cuman kalau integralnya tak tentu, karena di sini ada besarnya plus C yang belum ditentukan sebesar berapa plus C-nya, maka secara eksplisit, secara kasat mata, terlihat hasilnya berbeda. Tapi nggak masalah, karena kalau kita kasih nilai tertentu, hasil akhirnya sama-sama 49/3. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Oke, ini tadi baru yang metode substitusi ya. Hmm, perlu contoh lagi? Misalkan, oh ya gini aja deh, kasih contoh lagi ya. Kita banyakin latihannya dulu. Tadi kalau bentuknya kan, tadi kita sudah di awal secara konsep sudah bentuknya pangkat, terus nih yang ln X. Misalkan saya punya contoh lagi ya, contoh. Misalkan saya punya integral dari apa? 3x plus 5 pangkat min 1 dx. Coba menggunakan metode substitusi. Siapa yang bisa? 3x plus 5 pangkat min 1. Elis, Elis, bisa Elis? Ilham, Elis, Ilham, Nastiti. Denti, Denti. Ya, Bu. Oke, integral 3x plus 5 pangkat min 1. Berapa Denti? Sebentar, Bu, masih mencoba. Yang dimisalkan U berarti yang mana Denti? U sama dengan 3x plus 5. Oke, U sama dengan 3x plus 5. Terus berarti turunan. Berarti turunan DU DX-nya sama dengan 3. Oke, sama dengan 3. Berarti, Berarti DX-nya jadinya DU per 3. oke, dx-nya jadinya du/3. Terus, berarti bentuk integralnya berubah Jadi menjadi bentuknya 1/3 dalam kurung 1/3 dari mana? 1/3-nya dari DU per 3-nya saya keluarin jadi 1 per Oh, 3. iya, iya. Gini aja biar nggak bingung. 3x plus 5 ini kan berarti diganti dulu jadi U. U pangkat min Min 1. 1 ya. Dx-nya kita rubah jadi du per DU per 3. 3. Nah, berarti sepertiganya keluar. Integral U pangkat min 1 kan sama dengan 1/U. Iya, Nah, di berarti integralnya 1/U. Berapa integral 1/U du? hmm, len Ln, hmm, betul. Ln U ya, karena U variabelnya U berarti ln U. Kalau tadi kan 1/X, integralnya ln X. Berarti kalau integral 1/U, hasilnya adalah ln len U. plus C.
Terus langkah terakhir, U-nya diganti dengan berapa? 3x plus 1, plus 5. Oke, 3x plus 5 plus C. Sampai sini paham? 4 min satunya nggak di ini kan, Bu? Diapakan? Yang kan itu U-nya 3x plus 5 pangkat min 1. Mm-mm. Hilang ya, Bu, berarti yang di bawah. Di bawah yang mana ini? Eh, Yang sepertiga ln 3x plus 5 kan itu U-nya 3x plus 5 min 1. Bener nggak sih, Oh, Bu? U-nya itu yang hanya di dalam kurung. Pangkat min satunya nggak dimisalkan U. Ini nih, U-nya ini hanya 3x plus 5. U-nya ini hanya 3x plus 5. Jadi, pangkat min satunya nggak ikut, nggak dimisalkan U. Makanya di sini, ketika kita mengganti nilai U, nggak pakai pangkat min satu. Jelas ya? Oke, coba kita, tadi kita bahas apa aja? Udah ln X, terus apa lagi ya? Oh, E pangkat X. Coba kalau kita punya E pangkat X. Misal, integral E pangkat berapa ya? 7X plus 8 misalkan. Integral E pangkat 7X plus 8 dx. Berapa ini berarti? Coba Cahaya, coba Cahaya. Kalau menggunakan metode substitusi, berarti Tahu 7x per ya, Bu, ya. oke, U-nya Per, berarti 7X. oh, U-nya 7x plus 8. Oke, Sorry, sorry. terus Terus du per dx-nya DU dx-nya itu sama dengan 7. 7. Oke. Terus, Terus du per 7 mm-mm, itu sama dengan dx ya, Bu. betul dx. Oke. Nah, terus sehingga ini bentuk integralnya Terus bisa berubah jadi integral E pangkat U, iya, pangkat U, U terus dx-nya dirubah jadi, du per 7. oke, du per 7. Ini ya. Nah, berarti per 7-nya ini bisa keluar kan ya? Jadi 1/7 integral E 1 per pangkat 7 dx. Nah, berarti integral E pangkat U berapa? 1 bukan, Bu, ya tadi. Pangkat Hmm, U. E pangkat U kan fungsi eksponensial. Eksponensial tuh Sama, Bu, berarti nilainya tetap. Jadi tetap tetap E 1 per pangkat 7 U plus C. A plus C. D. Oh, bener ya. Nah, jadi kalau sudah diintegralkan, Oke. notasi integral sama DU-nya hilang, diganti dengan plus C. Kalau dia integralnya tak tentu, nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah, berarti harus ditambah C. Langkah terakhir berarti kita ganti nilai U-nya sebesar, 7x plus 8 oke, 7X plus 8. plus 8 plus C. Paham ya sampai sini? Sebentar.
Nah, ini coba lebih challenging ya, soalnya ya. Kita naikkan tingkat ini. Hmm. Ya, sekarang kalau bentuknya trigonometri. Misalkan ada integral, berapa ini? Sin X dikali cos X. Misalkan ada perkalian sin X dikali cos X dx. Nah, ini kan bentuknya perkalian ya. Jadi kita pakai permisalan U. U-nya di sini misalkan sin X. Berarti turunannya sin adalah cos X. Sehingga di sini integralnya kita rubah sin X-nya jadi U. Oh ya lupa. dx-nya berarti kita cari dulu ya. dx-nya berarti du per cos X. Jadi di sini U dikali cos X. dx-nya dirubah jadi du per cos X. Nah, di sini kan ada cos X dibagi cos X. Jadi hasil akhirnya tinggal kita mencari integral U du. Gitu. Metode substitusi ini berhasil jika setelah kita ganti ke variabel U, maka bentuk integralnya ini semuanya berubah ke dalam bentuk U. Nih, seperti ini kan udah nggak muncul variabel X ya. Jadi kalau mau menggunakan metode substitusi harus dipastikan hasil dari perubahannya, kita misalkan U, itu bentuk integralnya harus ke dalam variabel U semua. Jadi kalau nanti masih muncul variabel X, maka kurang ada dua kemungkinan kurang tepat dalam mencari permisalan atau memilih U-nya. Yang kedua, tidak memang bentuk integral itu tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Tuh, jadi ada dua kemungkinan ya. Misalkan hasil sudah kita substitusi, sudah kita ganti semua variabelnya, tapi masih ada variabel X-nya. Berarti ada dua kemungkinan, kita salah dalam memilih U, atau kemungkinan kedua, memang tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Gitu. Nah, untuk saat ini kan sudah ke variabel U semua, berarti kita tinggal mengintegralkan integral U du. Ada yang tahu integral U du berapa hasilnya? Satu per 2 U kuadrat DU. 1/2 U kuadrat du. Oke, 1/2 U kuadrat. Nggak pakai du, sorry. Kalau sudah diintegralkan, notasi integral sama du-nya hilang. Kita ganti dengan plus C. Kalau integralnya tak tentu ya, nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Tuh, jadi sudah nggak ada du, udah nggak ada notasi integral. Langkah berikutnya, kita ganti U-nya jadi sin X. Jadi setengah sin X kuadrat plus C. Gitu. Sebenarnya ini ada dua kemungkinan juga sih ya. Misal kalau kita pilih yang cos X gimana sebagai U? Kita coba ya. Misal kita pilih punya yang cos X. Turunannya cos ada yang tahu berapa? Kalau turunannya sin kan cos. Kalau turunannya cos, coba Ella, coba Ella. Mensin. Min sin. Oke, betul. Min sin X. Jadi dx-nya bisa kita ganti jadi du per min sin X. Sehingga em, bentuk integral tadi sin X-nya tetap sin X ya. Karena kan yang dimisalkan U-nya cos. Jadi cos X-nya kita ganti jadi U. dx-nya kita ganti jadi du per min sin X. Nah ini sama-sama berhasil. Karena kita bisa menghilangkan variabel X-nya. Jadi tinggal ada variabel U saja. Jadi kita bisa mengintegralkan. Oh ada negatifnya ya di depan ya. Negatif U du. Sama seperti yang sebelumnya, berarti min setengah U kuadrat plus C.
Ini nggak apa-apa, hasil akhirnya ini berbeda. Satunya sin, ini berarti U-nya kan tadi kita misalkan cos. Jadi, selama prosesnya betul, kalau metode integral tak tentu itu emang nggak bisa, apa ya, nggak bisa dibuktikan dengan apa eksplisit gitu ya. Kalau hasil akhirnya bakal sama. Ini kan terlihat secara kasat mata. Kalau kita misalkan U-nya sin X, berarti hasilnya kan setengah sin X kuadrat plus C. Kalau kita integralkan, eh, integralkan. Kalau kita misalkan U-nya cos X, maka hasilnya kan min setengah cos X kuadrat plus C. Ini nggak apa-apa. Memang kalau integral tak tentu itu memang punya banyak solusi ya. Karena di sini ada nilai C-nya ini yang belum ditentukan berapa. Ketika kita memberikan ketentuan nilainya, berarti artinya kita kasih batas integralnya, batas atas sama batas bawah. Hasil akhirnya bakal sama. Gitu. Mau dicoba? Atau bisa dilanjut ke soal berikutnya? Apa ya? Contoh soal berikutnya. Gimana? Mau lanjut saja? Dilanjut atau mau dibuktikan? Lanjut aja, Bu. Oke deh, lanjut ya. Ini. Terus berikutnya, bentar. Kita latihan lagi ya. Kalau bentuknya perkalian, misalkan, jadi kalau contoh 4 ya, sekarang contoh 5. Misalkan bentuk perkaliannya, coba ini, integral 2x, misalkan integral 2x dikalikan dengan x kuadrat plus 4 dx. Nah, ini juga sebenarnya ada dua cara ya. Bisa dijabarkan terlebih dahulu atau dengan menggunakan substitusi. Biasanya kita pilih substitusi itu yang di dalam kurung atau yang punya pangkat lebih tinggi daripada fungsi yang satunya lagi. Jadi ini anggap aja ada kayak fungsi F1, ini adalah F2. Jadi bentuknya perkalian dua buah fungsi. Bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Nah, kita kan harus mengganti ya atau memisalkan dengan variabel U. Di sini kan ada dua fungsi, ada fx, ada 2x sama x kuadrat plus 4. Lah, mana yang dipilih? Itu pilih yang pangkatnya tertinggi, yang lebih tinggi. Atau kalau kalian bisa membayangkan, pilih fungsi yang kalau kita cari turunannya, turunannya itu adalah kelipatan dari fungsi yang tidak kita pilih. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan kita pilih U-nya X kuadrat plus 4, berarti kan turunan dari X kuadrat plus 4 dan 2X ya. Nah, 2X ini kan besarnya sama seperti fungsi yang tidak kita pilih sebagai U. Maka pilihannya jadi betul nanti. Nanti saya kasih contoh kalau pemilihan salah ya. Jadi ini contoh yang sudah betul. Jadi hasilnya ini bisa kita ganti jadi integral 2x, x kuadrat plus 4 kita ganti u, oh ya lupa. Berarti dx-nya berarti ini di sini diganti du per 2x. Jadi di sini du per 2x. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, kalau sudah bisa kita coret, berarti kan ini sudah kebentuk variabelnya ke variabel u semua. Maka tepat dalam memilih u-nya. Misalkan tadi kita pilih U-nya yang 2X. Nah, nanti bakal terlihat hasil setelah kita ganti variabelnya, maka masih akan muncul variabel X. Jadi di sini integral 2X, X kuadrat plus 4 ya, dx. Ini contohnya misalkan salah ya. Kita pilih misalkan U-nya 2X. Berarti du dx-nya ini kan sama dengan 2. Nah, 2x tadi kan kita ganti jadi U. Otomatis x kuadrat plus 4-nya tetap x kuadrat plus 4 kan. Dan dx-nya kita ganti sebesar du per 2. Nah, di sini kan terlihat bahwa setelah kita ganti, masih muncul variabel x. Jadi ini salah dalam memilih U. Begitu.
Jadi harus jeli ya dalam memilih U. Biasanya sih yang kita pilih sebagai U itu yang pangkatnya lebih tinggi atau yang biasanya di dalam kurung. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini kan berarti kita bisa cari integral U. Hasilnya adalah setengah U kuadrat plus C. Terus angka berikutnya U-nya kita ganti jadi X kuadrat plus 4. Jangan lupa ada pangkat 2-nya. Plus C. Seperti ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba lagi ya, coba. Sekarang kalau bentuknya ada akar-akarnya. Misal, integral, apa ini? X akar X kuadrat min 4 dx. Nah, kalau ada bentuk seperti berarti kan ini kan ada dua buah fungsi ya. Ada X, ini misalkan F1, ini adalah yang F2. Ada dua buah fungsi yang dikalikan, terus kita cari integralnya. Maka bisa kita menggunakan metode substitusi. Kita ganti. Kita ganti X kuadrat min 4-nya menjadi U. Sama berarti ya, oh tadi plus sekarang min. U-nya adalah X kuadrat min 4, otomatis turunannya X kuadrat adalah 2X. Min 4 turunnya kan 0. Jadi di sini integral X-nya tetap X, terus ini kita ganti X kuadrat min 4-nya jadi U, dx-nya, berarti ini kan sama dengan du per 2x. Berarti ini diganti jadi du per 2x. Nah, X-nya ini kita coret, berarti tinggal 1/2 integral akar U. Nah, akar U ini bisa kita rubah bentuknya, belum diintegralkan ya, kita rubah bentuknya, jadi U pangkat 1/2. Jadi kalau akar-akar itu bisa kita rubah jadi bentuk perpangkatan, tapi pangkatnya pecahan. Jadi misalkan kalau ada berapa ya, akar U pangkat 3, nanti bisa dirubah jadi U pangkat 1/3. Misalkan akar U pangkat 2/5, misalkan ya. Jadi berubah menjadi U pangkat 2/5. Jadi yang per itu adalah akarnya, terus yang atasnya 1 itu adalah pangkat dari yang di dalam akarnya ini. Gitu. Tujuannya apa kok dirubah ke bentuk perpangkatan? Biar kita bisa menggunakan konsep yang pertama tadi, yang kalau ada suatu variabel punya pangkat, maka cara mengintegralkannya, pangkatnya ditambah, terus dibagi dengan pangkat yang baru, atau 1/setengah ditambah 1, terus U pangkat setengah ditambah 1 plus C. Atau hasilnya 1/2, setengah tambah 1 kan 3/2 ya. DU pangkat 3/2 plus C. 1/2 dikali 1/3/2 berarti sisa 1/3 ya. 1/3 punya kita ganti jadi X pangkat 2 min 4 pangkat 3/2 plus C. Sampai sini sudah betul. Kalau mau dirubah jadi bentuk yang ada akarnya boleh. Jadi 1/3 kalau dirubah jadi bentuk akar ya. Berarti di dalam akar yang pangkatnya 3. Yang di luar akar yang pernya. Ini per 2 berarti akar 2. Nah, di matematika itu ada kesepakatan ya. Jadi kalau hanya akar U gini saja, kita sepakat kalau itu sama dengan akar U dari 2. Ini, itu. Jadi kalau nggak ditulis duanya pun nggak masalah. Jadi ini sudah kesepakatan umum ya. Nah, yang ini jadi di dalam pangkatnya, di dalam akarnya di pangkat 3. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oh iya, ini tadi juga bisa ya. Yang nomor 5 ini tadi bisa diselesaikan dengan yang bentuk aljabar. Ini bisa diselesaikan kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 2x dikali x kuadrat hasilnya 2x pangkat 3. Terus 2x dikali 4 hasilnya 8x.
Nah, ini juga bisa dijabarkan terlebih dahulu, sedemikian rupa kita bisa mengintegralkan masing-masing sukunya atau masing-masing bagiannya. Integral 2x pangkat 3 hasilnya berapa? 2 per 4 ya. 2 per 4 x pangkat 4. Ditambah ini 8 per 2 x pangkat 2. Ini tadi udah diintegralkan ya, sorry. Kalau udah diintegralkan, notasi integralnya hilang. Jadi ini tinggal plus C. Ini. Ini bisa disederhanakan 2 per 4 jadi 1 per 2. 8 per 2 jadi 4. Jadi hasilnya setengah X pangkat 4 plus 4 X pangkat 2 plus C. Seperti ini. Tidak masalah hasilnya berbeda karena integral tak tentu punya banyak solusi. Selama prosesnya betul, bisa dipastikan jawabannya sudah betul. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba ya, saya tes ya satu-satu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya ya. Oke, coba siapa ini? Ella, Ella. Iya, Bu. Susah, susah. Nomor berapa tadi ya? Nomor 6, sekarang nomor 7. Hmm, ini nih. Integral X pangkat 2 min 4X plus 1 pangkat 3. Terus dikali sama X min 2 dx. Ini sebenarnya juga bisa pakai aljabar, tapi kalau pangkat 3 kan lumayan banyak ya. Ya bisa sih, masih bisa. Tapi coba kalau pakai substitusi, Ella. Bisa nggak, Ella? Yang dipilih sebagai U berarti yang mana, Ella? Yang X pangkat 2 min 4X plus 1 Oke, U pangkat sama 3. dengan X kuadrat min 4X plus 1. Gini ya. Berarti turunannya, 2X min 4. oke, 2X min 4. Nah, berarti bentuk ini berubah jadi U pangkat 3 ya. X min 2-nya tetap X min 2. Nah, dx-nya berarti sama dengan berapa ya? 2X min dx-nya sama dengan berapa? DU per 2X min 4. Oke, du per 2x min 4. Jadi diganti di sini dx-nya sebesar du per 2x min 4. Nah, terus kalau seperti ini berhasil atau tidak ya merubah atau ya merubah ke variabel u semua? Ada yang bisa dihilangkan nggak? Ini kan masih ada muncul variabel x-nya ya. Ini sama ini tuh bisa dihilangkan nggak? Bisa dicoret nggak? Bisa sih Bu, yang atas. Terus yang bawah Yang bawahnya masih ada sih. masih ada berapa? Masih ada X min Oke, berarti gini. 2x min 4 itu kan bisa difaktorkan ya. Karena sama-sama ada angka 2-nya. 2-nya kan bisa keluar. Berarti 2x. Kalau 2-nya keluar kan sisa x. Min 4. Kalau 2-nya keluar berarti masih sisa min 2. Jadi 2x min 4 ini bisa diganti atau ditulis ulang menjadi 2 dikali x min 2. Jadi bisa ditulis sebagai 2 dikali x min 2. Seperti itu. Jadi ini bisa dicoret. Set, set. Kan sama-sama x min 2. X min 2 dibagi x min 2 kan habis 6. Masih bersisa, tapi yang sisa hanya angka. Sehingga variabel x-nya sudah hilang. Jadi per 2 berarti per 2-nya bisa kita keluarkan dari integral. Jadi 1 per 2
integral U pangkat 3 DU. Seperti ini. Nah, ini berarti sudah berhasil. Karena variabel X-nya sudah hilang. Tinggal kita integralkan U pangkat 3. Berapa integralnya U pangkat 3? 1/4 U pangkat 4 plus C. Oke, 1/4 U pangkat 4 plus C. Jadi 1/2 kalau 1/4 hasilnya 1/8. U pangkat 4, U-nya kita ganti lagi ya. Kita ubah lagi U-nya jadi X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 4 plus C. Selesai. Jelas sampai sini? Oke. Nah, coba-coba. Perkalian. Oh, ini ada lagi. Misal nomor 8 ya. Contoh nomor 8. Integralnya X dikali E pangkat X pangkat 2 plus 3 dx. Misalkan seperti ini. Siapa ya? Hmm, Elis. Nastiti, bisa Nastiti? Nastiti, deh. Ilham, Ilham. Elis, bisa Elis? Oke deh. Oh, balik lagi ke Denti. Coba Denti. Ya, Bu. Bisa Denti? Dimis bisa Hmm, dimisalkan U sama dengan X kuadrat plus 3. Oke. Terus? Berarti turunannya DU per DX sama dengan 2X. Oke, sama dengan 2x. Berarti DX-nya sama dengan DU per 2X. Oke, DU per 2x. Berarti ini integralnya jadi berapa? X dikali E pangkat U X dikali E pangkat U. Terus DU per 2X. DU per 2x. Terus Terus? dicoret, Oh iya, ini X-nya X-nya habis ya. dicoret, ya Hmm. habis. Berarti tinggal integral E pangkat U DU per 2. Per 2-nya dikeluarkan aja ya. Ya, 2 masih per 2. Berarti tinggal yang integralkan E pangkat U. Berapa E integralnya E pangkat pangkat U U? tetap E pangkat U Oke, E pangkat U tetap E pangkat U. Plus plus C. C. Berarti sama Tambah. dengan 1/2 E pangkat X kuadrat plus 3 plus C. Oke, sip. Jelas sampai sini paham ya? Hmm, tadi ini udah belum ya? Sebentar. X kuadrat belum kayaknya. Coba yang ini lagi. Siapa? Nah, Cahya, Cahya. Integral dari X kuadrat plus 7X min 4 dikali sama 2X plus 7 dx. Ini sebenarnya bisa diuraikan ya. Tapi saya maunya coba latihan menggunakan metode substitusi. Coba, bisa nggak? Punya X plus 2 plus 7X min 4. U-nya berapa? U-nya
U sama X dengan, plus 2, bukan X plus, plus 2, X pangkat, X X pangkat pangkat 2 2 plus, plus 7X mm, min 4, 4, terus DU per DX-nya 2X DU min DX-nya 7, plus 7, 2X plus 7, oke. Terus, berarti DX-nya terus berapa DX-nya? DX-nya DU per 2X plus 7. Oke, DU per 2X plus 7. Gini ya, berarti ini integralnya jadi berubah berapa? Integralnya U pangkat Mm. 3, Integral U 2X plus 7, terus DX-nya, 2X plus 7. DX-nya DU per 2X plus 7. oke, DU per 2X plus 7. Gini ya. Terus ini bisa tinggal Iya, dicoret. langsung ya dicoret, Bu. Mm. Berarti tinggal integral U DU. Berapa integral U DU? Integral U DU. U-nya diganti X plus 2. Belum. Nah, Lagi. hati-hati. Belum ya, Jangan Bu. jangan dirubah dulu sebelum diintegralkan. Banyak mahasiswa memang melakukan kesalahan itu ya. Jadi sudah disubstitusi, sudah diganti, sudah ke variabel U semua. Nah, belum sampai diintegralkan, sudah dirubah lagi. Jadi jangan dirubah dulu sebelum diintegralkan. Diintegralkan terlebih dahulu. Integral U Berarti DU berapa? 1/2 U pangkat 2 Mm-mm. Plus C. Nah, kalau sudah plus D. diintegralkan, Oh ya, plus C. baru diganti U-nya. Jadi berapa U-nya? X plus 2. X pangkat U-nya 2. X pangkat 2 plus 7X min 4. Terus jangan lupa ya, ini kan ada pangkat 2-nya. Berarti ada pangkat 2-nya lagi. Plus C. Pangkat 2. Oke? Mhm. Oke. Hmm, ke metode berikutnya ya. Sebentar. Sebentar. Saya mau cek dulu. Harusnya hari ini bahasnya sampai mana ya? Bentar. Gimana caranya ini ya? Saya stop share dulu deh. Oh iya kan, sampai integral parsial. Oke, kita lanjut ke integral parsial dulu. Kita coba ke integral parsial dulu ya. Ini ya, substitusi sudah berhasil ya kita ya. Maksudnya sudah bisa ya. Kita ke lanjut. Tadi saya sudah share skip belum ya? Belum ya? Aduh, belum. Oke, kita lanjut ke integral parsial ya. Jadi integral parsial itu em, metode kedua ketika memang integral atau fungsi bentuk perkalian itu tidak bisa diselesaikan dengan eh, metode substitusi. Jadi namanya integral parsial. Bentar, bentar, bentar. Jadi kalau integral parsial ada bentuknya jadi perkaliannya adalah UdV sama dengan
U dikali V min integral V dU. Gini. Jadi dua buah fungsi itu ada yang eh, berperan sebagai U, satu lagi berperan sebagai dV. Nah, di sini kuncinya ada prioritas dalam pemilihan. Prioritas dalam pemilihan U. Jadi misalkan U-nya bukan misalkan ya, yang diprioritaskan pertama kali, yang dimisalkan sebagai U adalah ln X, fungsi ln X. Jadi yang pertama, kalau ada dua perkalian di mana salah satu fungsinya adalah fungsi ln X, berarti kita pilih U-nya itu yang ln X. Itu. Terus yang kedua, kalau bentuknya fungsi berpangkat X pangkat N. Yang ketiga, kalau bentuknya eksponensial. Jadi urutannya ini ya, kalau ada ln X sama X pangkat N, maka diprioritaskan dalam dipilih sebagai U adalah yang ln X. Kalau ada X pangkat N sama E pangkat X, kita pilih yang X pangkat N sebagai U. Begitu. Contohnya di sini misal kita punya bentuk atau fungsi perkalian, misalkan ini, contoh ya, contoh, misalkan U-nya, fungsinya itu adalah integral, contohnya ya, misalkan kita punya integral dari X pangkat 2 dikali sama ln 2X dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan nggak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Karena ketika kita pilih U-nya sebagai X kuadrat, berarti kan turunannya nanti 2X. 2X itu kan bukan kelipatan dari ln 2X. Begitu juga kalau kita pilih U-nya yang ln 2X. Turunan ln itu kan seper X ya. Jadi kalau ln 2X berarti turunannya adalah seper 2X. Nah, seper 2X itu bukan kelipatan dari X kuadrat. Sehingga di sini kita tidak bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi, harus dengan menggunakan integral parsial. Nah, dalam integral parsial itu harus ada prioritas dalam pemilihan U. Mana nih yang dipilih sebagai U? Berarti di sini ada ln X, ada X pangkat N. Maksudnya di sini adalah X pangkat 2. Berarti yang dipilih U yang mana? Yang dipilih U, 2X. ln 2X Iya, ya. ln 2X. Iya. Ln 2X. Nah, terus berarti DV-nya itu yang X pangkat 2 dx. Nah, kalau kita pilih ln 2X sebagai U, maka kita cari turunan dari U, du dx-nya. Turunan ln X kan seper 2X. Tapi kalau ada 2X di dalamnya seperti ini, maka harus dikali lagi sama turunan dari 2X. Berarti kali 2. Maka hasilnya adalah 1/X. Kalau U, kita cari turunannya atau du dx-nya. Kalau dV, ini kita cari V-nya. Kan kita butuh nilai V-nya ini. Berarti kita integralkan. Integral dari X pangkat 2. Berapa integralnya X pangkat 2? 1/3 X pangkat 3. Oke, 1/3 X pangkat 3 plus C. Sehingga di sini kita masukkan ke rumus yang ini ya. Integral UdV itu sama dengan U kali V. U-nya tadi kita pilih ln 2X. Terus ini dikalikan sama V. V-nya tadi hasil ini. Yang kita inputkan boleh yang ini saja. Jadi nanti plus C-nya di akhir saja nggak apa-apa. Jadi di sini kita tulis V-nya hanya 1/3 X pangkat 3. Terus dikurangi sama integral V. V-nya 1/3 X pangkat 3 DU. Nah, di sini kita punya DU DX itu sama dengan seper X. Berarti DU itu sama dengan seper X DX. Jadi kita kalikan DU-nya, kita ganti jadi seper X DX. Itu.
Jadi kalau sudah, nah ini kan bisa di X pangkat 3 dikali 1/X pangkat 2, berarti kan sisa X pangkat 2. X pangkat 3 dikali 1/X ya, sorry. Hasilnya adalah X pangkat 2. Di langkah berikutnya, ini karena perkalian sifatnya komutatif, kan 2 dikali 3 sama saja dengan 3 dikali 2. Jadi boleh dibolak-balik ya penulisan perkalian itu. Ini saya taruh di depan, 1/3 X pangkat 3 ln 2X, kemudian dikurangi 1/3-nya dikeluarkan dari integral, kita tinggal cari integral dari X pangkat 2 dx. Maka hasilnya 1/3 X pangkat 3 ln 2X min 1/3 integral X pangkat 2, 1/3 X pangkat 3 plus C. Seperti ini. 1/3 kali 1/3 hasilnya 1/9. Jadi 1/3 X pangkat 3 ln 2X dikurangi 1/9 X pangkat 3 plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Jelas nggak sampai sini? Oke, tugas deh ya. Sekarang waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Cuman nih tugasnya yang pertama cari integral dari X pangkat 2 cos 3X dx. Terus yang kedua, hmm, nih, X pangkat 2 ln X pangkat 2 dx. Kalau kayak itu dia kan? Beda kan ya? Tadi ini ada X pangkat 2 ln 2X, kali sekarang X pangkat 2 ln X kuadrat. Terus yang ketiga, integral dari X pangkat 2. Oh, ini biar ini dimodif aja deh. Ini dimodif. Nah, jadi ini X pangkat 2 X pangkat 2 ln X eh, X pangkat 2 min 4. Coba ini. Sama X pangkat 2 kalau E pangkat 4X dx. Dah, 3 soal saja. Kalau hari Senin, kita bisa ketemu nggak? Senin jam 4 atau Senin jam 6? Jadi yang hari Sabtu ya, kita kan ketemu hari Sabtu. Hari Sabtunya diganti hari Senin aja. Senin tanggal 10. Bisa nggak? Atau ada kuliah lain nggak? Halo? Nanti dicek dulu ya, Bu. Oh Kita ya. konfirmasi pesan yang lain. Oke, kabari ya kalau misalkan bisa diganti hari Senin tanggal 10. Oke, terima kasih Ya, Bu. atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.